Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bisa melanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini yang saya mau sampaikan adalah materi tentang qalqalah ya. Karena materi ini sudah ada di Iqra 4. Di Iqra yang saya pegang ini di halaman 80. Jadi materi ini sudah bisa saya berikan untuk kelas dasar juga ya. Karena ini sudah masuk di materi Iqra. Jadi mulai dari yang Iqra 3 mungkin tidak apa-apa bisa mengikuti juga. Dan Iqra 4 yang ke atas apalagi. Dan untuk kelas lanjutan silahkan mengikuti juga, karena setelah pembahasan qalqalah yang di Iqra 4 ini akan saya tambahkan beberapa materi yang lebih lanjut lagi ya. Jadi bukan cuma yang ada di Iqra, saya tambahkan lagi tentang jenis-jenis qalqalah dan beberapa contohnya yang terdapat di ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi saya tuliskan dulu ya materi kita untuk malam hari ini. Ya, bisa dilihat ya. Jadi qalqalah ya sudah dituliskan juga di Iqra 4 ini. Contoh bacaan yang di sini harus jelas terdengar qalqalahnya. Iya. Tapi apa itu qalqalah? Iya. Ini yang harus kita tahu dulu. Jadi qalqalah itu adalah bacaan yang bunyi hurufnya itu seperti memantul ya. Bunyi bacaan yang bunyi hurufnya berbunyi pantulan atau seperti memantul. Iya. Di huruf-huruf yang bersifat qalqalah ini merupakan huruf-huruf yang sukun ya, atau yang dimatikan. Qalqalah ini hurufnya ada 5. Ya, seperti yang di sini contohnya. Ini ada 5 contoh yang merupakan 5 huruf qalqalah. Saya tuliskan saya ya. Jadi kita tuliskan dulu qalqalah atau bunyi pantulan. Ya, seperti bola kalau kita lemparkan atau kita tendang, dia bisa memantul. Dan pantulannya itu tidak lebih besar dari bunyi aslinya. Hurufnya seperti ini. Ada 5 hurufnya. Biasa disingkat badi di toko ya. Lihat titik di sini. Jadi ada 5 huruf. Yang pertama ba, ja, dim, ko, of ya. Supaya gampang kita ingat, kita sebut saja huruf qalqalah ada 5. Baju di toko. Seperti itu supaya kita gampang mengingatnya ya. Saya ulang lagi. Huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, to, dan kof. Atau baju di toko kalau mau disingkat dan mudah diingatnya. Kita masuk di contoh di Iqra 4 ya. Saya perlihatkan seperti ini saja. Yang pertama ab. Jadi huruf alif atau huruf hamzah berbaris fathah, barisnya di atas, dan huruf ba barisnya sukun. Jadi kita baca ab, bukan ab ya. Jangan seperti ditelan huruf ba-nya. Kita baca ab, ada pantulannya sedikit. Itu yang namanya qalqalah. Kita pindah ke huruf berikutnya. Aj. Jadi bukan aj. Harus ada qalqalahnya, harus jelas terdengar qalqalahnya. Aj. Berikutnya ad. Ini juga harus bunyi de, ad. Beda dengan huruf yang mirip bunyinya seperti huruf dha. Dia bukan qalqalah, jadi jangan dibaca Allah. Jadi dia out kalau huruf dha, karena dia bukan huruf qalqalah. Yang huruf qalqalah adalah huruf dal yang bentuknya kecil seperti ini, dibaca ad. Berikutnya ata. Huruf ta ya, jadi bukan out, dibaca ata. Saya kasih huruf yang mirip lagi.
Nah, jadi kalau huruf ta misalnya, huruf ta ada nggak di sini? Tidak ada huruf ta ya. Nah, yang ada huruf ta. Nah, jadi kalau huruf ta itu tidak boleh dipantulkan. Jadi tetap dibaca at. Tidak boleh at. Nah, karena yang qalqalah itu huruf ta, at. Nah, itu dia bedanya. Yang terakhir huruf qalqalah adalah huruf qaf. Nah, aqa. Nah, harus terdengar qalqalahnya. Huruf yang mirip dengan qaf, huruf kaf. Nah, jadi kalau huruf kaf, ak. Nah, dia tidak boleh ak karena dia bukan huruf qalqalah yang 5 ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu huruf yang biasa dibunyikan qalqalah, tapi sebenarnya dia bukan huruf qalqalah. Nah, kira-kira huruf apa? Nah, itu dia huruf ghain ya. Ini. Nah, jadi ini bukan huruf qalqalah. Nah, tapi biasa dibunyikan seperti qalqalah. Nah, seperti di surah Al-Lahab ya, surah Al-Lahab. Nah, biasa dibaca ma'aghna, padahal tidak seperti itu ya. Ma'aghna, ma'aghna. Jadi huruf wa itu, huruf wain tidak dipantulkan, langsung dilanjutkan ke huruf setelahnya. Nah, saya ulang, ma'aghna, bukan ma'aghna. Iya, seperti itu. Saya coba bacakan sedikit di Iqra 4. Ada 5 huruf yang masing-masing ada contohnya di sini. Saya bacakan satu persatu saja. Nah, kalau huruf ba, nah, dia di sini ab. Jadi dibaca wa abqa. Saya ulang, wa abqa, bukan wa abqa ya, harus ada pantulan, bunyi pantulan. Nah, berikutnya aj. Yaj'alu, bukan yaj'alu, harus dibaca qalqalahnya, yaj'alu. Lanjut, ad. Tadkhalu, tadkhalu, nah, bukan tadkhalu, harus ada qalqalahnya, tadkhalu. Berikutnya ata. At'amahum, bukan at'amahum. Nah, saya ulangi benar, at'amahum, harus ada bunyi qalqalah. Dan yang terakhir di halaman ini, aqa. Nah, contohnya aqlamin, aqlamin. Jadi bukan aqlamin ya. Nah, harus jelas bunyi qalqalahnya. Nah, untuk yang materi kelas dasar sampai di sini. Untuk yang kelas lanjutan saya tambahkan ya. Nah, jadi di qalqalah ini ada yang namanya qalqalah kubra dan sugra. Ya, bisa dilihat ya. Kira-kira apa bedanya? Nah, jadi saya hapus dulu yang huruf satu ini, dia bukan huruf qalqalah. Nah, jadi harus ingat ya, qalqalah adalah bunyi pantulan pada huruf 5 huruf ini yang semua barisnya sukun. Kalau dia barisnya fathah, kasrah, dhammah atau tanwin, tidak berlaku qalqalah ya, tetap dibaca sesuai dengan harokatnya masing-masing. Nah, kita kembali ke sini. Qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Di qalqalah kubra seperti artinya, kalau dalam bahasa Arab itu kubra artinya besar ya. Nah, jadi qalqalah kubra adalah qalqalah yang bunyinya besar. Nah, saya tuliskan dulu. Kubra itu maksudnya besar. Iya. Kapan kita baca qalqalah dengan qalqalah kubra? Nah, kita baca qalqalah dengan qalqalah kubra ketika kita mau menghentikan bacaan kita. Nah, saya tuliskan di sini ya. Saat bacaan berhenti. Nah, kalau bacaan berhenti artinya waqaf. Nah, jadi pada saat bacaan berhenti atau waqaf. Iya. Nah, sebentar contohnya, saya lanjutkan lagi ke qalqalah sugra ya. Nah, lawannya besar adalah kecil. Jadi qalqalah sugra adalah qalqalah yang bunyi pantulannya lebih kecil dari qalqalah kubra. Saya tuliskan.
Kapan kita baca qalqalah dengan qalqalah sughra atau qalqalah yang bunyinya kecil pantulannya? Kita baca qalqalah sughra ketika huruf qalqalah yang kita baca masih ada lanjutannya, ya. Maksudnya kita tidak berhenti di huruf qalqalah yang ada di bacaan itu, tapi kita lanjut ke huruf setelahnya atau kata dan kalimat setelahnya. Jadi intinya qalqalah sughra ini kalau kita masih melanjutkan bacaan. Ya, jadi sudah tahu semua ya perbedaannya antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Kalau sudah mengerti tentang perbedaannya, baru kita bisa berikan contoh. Saya cari contoh dulu. Ya, untuk qalqalah kubra, saya kasih satu contoh dulu ya. Contoh ini hurufnya huruf dal, yang ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Saya ulang di kata terakhirnya, lasyadid. Ya, di situ huruf dal itu dibaca dengan qalqalah kubra. Saya tuliskan dulu huruf atau kata terakhirnya. Bisa dilihat ya. Ini ujung ayatnya. La syadid. Nah, kita baca dengan qalqalah kubra karena kita berhenti di sini. Nah, sehingga bunyi qalqalah yang dikeluarkan lebih besar, ya. Seperti itu. Satu contoh untuk huruf dal. Coba kita cari contoh yang lain untuk qalqalah kubra. Saya hapus dulu ini. Ya, di surah Al-Falaq. Saya bacakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, huruf qaf. Ya. Saya ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi huruf qaf di situ harus besar pantulannya, bunyi pantulannya. Harus jelas, ya. Saya tuliskan di sini. Bil falaki, tapi kita berhenti di sini. Ya. Nah, karena ujung ayatnya adalah huruf qaf yang merupakan huruf qalqalah, nah, jadi kita harus berhenti di situ dan membacanya dengan qalqalah kubra. Saya ulang satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Jadi seperti itu qalqalah kubra. Untuk qalqalah sughra, saya kasih contoh di sini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, coba diperhatikan di alam yaj'al. Dia huruf jim. Ya. Saya tuliskan. Alam yaj'al. Nah, ini huruf jimnya ya. Nah, karena huruf jim ini berada di tengah kata atau tengah ayat, nah, jadi kita membacanya dengan qalqalah sughra. Jadi qalqalahnya atau bunyi pantulannya
harus beda dengan qalqalah kubra. Nah, karena qalqalah sughra, jadi bunyi pantulannya kecil. Nah, saya ulang. Alam yaj'al, alam yaj'al. Jadi tidak usah terlalu dibesarkan. Nah, seperti contoh ini. Alam yaj'al. Nah, tidak usah seperti itu karena terlalu besar bunyi pantulannya atau bunyi qalqalahnya. Nah, sehingga dia lebih ke qalqalah kubra. Nah, karena dia qalqalah sughra, dikecilkan bunyi pantulannya dan langsung disambung dengan huruf setelahnya. Saya kasih contoh lagi. Alam yaj'al. Nah, di sini tidak boleh berhenti. Jangan dibaca alam yaj'al. Nah, harus disambung. Alam yaj'al kaidahum. Nah, satu contoh lagi untuk qalqalah sughra. Ya, huruf ya, di beberapa ayat terakhir di surah Al-Baqarah ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Coba kita perhatikan di wa in tubdu, wa in tubdu. Nah, contoh di huruf ba ya. Wa in tubdu. Ya, seperti ini. Wa in tubdu. Spidolnya sudah. Ya. Jadi contohnya di sini huruf ba-nya. Karena huruf ba ini di tengah-tengah kata, tengah-tengah ayat, jadi kita bacanya qalqalah sughra. Nah, sehingga huruf pantulan dari huruf ba ini kita keluarkan kecil saja. Wa in tubdu, jangan wa in tubdu ya, dikecilkan saja. Wa in tubdu dikecilkan dan langsung disambung ke huruf setelahnya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa kesalahan di qalqalah sughra ya. Nah, yang pertama yang sudah kita jelaskan tadi, berhenti di huruf qalqalahnya. Nah, contoh wa in tubdu. Nah, karena qalqalah sughra dia di tengah-tengah, makanya langsung disambung ke huruf setelahnya. Nah, kesalahan yang kedua, qalqalah sughra-nya dibaca terlalu kecil sehingga seperti tidak ada qalqalah di situ. Ya, saya kasih contoh di sini. Wa in tubdu, wa in tubdu. Kalau dibaca seperti itu, hampir tidak ada qalqalah. Makanya bunyi yang harus dikeluarkan, cara membaca qalqalah sughra yang benar, tetap harus ada bunyi qalqalah yang keluar. Tapi tidak usah terlalu besar. Saya kasih contoh untuk mengulangi lagi. Wa in tubdu. Nah, jadi mulutnya tidak usah dibuka lebar untuk mengeluarkan huruf qalqalah. Ya. Sebelum kita akhiri materi ini, ada beberapa contoh di qalqalah kubra yang agak berbeda cara bacanya. Salah satunya di surah Al-Lahab ayat 1. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Saya ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini agak berbeda dengan qalqalah kubra yang tadi ya. Kalau yang contoh ini dia lebih besar cara penyebutannya karena di situ ada tanda tasdid. Saya tuliskan dulu. Saya tulis di atas saja supaya lebih jelas kelihatan.
lahabu tab. Iya. Ini bisa kelihatan ya. Jadi dibaca abi lahabi watab, bukan watab, bukan tabat yada abi lahabi watab. Nah, tidak dibaca seperti itu karena di sini ada tanda tasdid. Tanda tasdid itu yang seperti ini, ya. Karena ada tanda seperti ini, jadi kita berhenti dulu di situ. Berhenti di tanda tasdidnya, kemudian langsung mengeluarkan bunyi qalqalah. Iya. Saya ulangi lagi untuk contoh yang agak berbeda ini, yaitu surah Al-Lahab ayat 1. Ya, saya ulang ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, jadi kita berhenti di tasdid, tanda tasdid. Kita berhenti kurang lebih 2 harakat. Kemudian kita masuk ke bunyi qalqalahnya. Iya. Untuk tugasnya, tugas untuk kelas dasar, silahkan dibaca ini yang Iqra 4. Kalau di Iqra yang saya pegang halaman 80. Mungkin yang punya anak sekalian agak berbeda halamannya, tergantung dari versi cetakan Iqra-nya. Dan untuk yang kelas lanjutan, silahkan dicari masing-masing contoh huruf qalqalah dari kelima huruf ini, baik itu qalqalah kubra atau qalqalah sugra, ya. Di masing-masing qalqalah sugra 5, qalqalah kubra juga 5. Ya. Dicari contohnya di dalam Al-Qur'an dan dibaca, ya, dibaca bukan ditulis. Dibacakan, kemudian baca satu ayat tersebut, bukan cuma contoh qalqalahnya, tapi satu ayat penuh, ya. Kecuali mungkin untuk kalau dapat ayat yang cukup panjang, tapi kalian tidak perlu cari contoh yang terlalu panjang, cukup yang singkat-singkat saja. Itu direkam dan silahkan dikirimkan ke saya ataupun di grup TPA, ya. Baiklah anak sekalian, ini saja pembahasan kita untuk malam hari ini. Mari kita banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pemahaman yang baik dalam membaca Al-Qur'an, sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tartil, dan juga bisa memahami artinya dan juga mengamalkannya. Dan terakhir, jangan lupa banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semuanya untuk mengangkat wabah virus corona ini dari negara kita, dari tempat tinggal kita, supaya kita bisa kembali beraktivitas dengan baik, bisa belajar dengan baik, dan yang paling penting bisa beribadah dengan baik, insyaallah. Ya, demikian untuk materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin ada kesalahan atau sesuatu yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.